35. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kemarin terakhir kita bahas sampai halaman 34 ya. Perkataan Syekh rahimahullah ta'ala yang sebelumnya halaman 33 yang bagian bawah itu, sesungguhnya Allah yang maha suci lebih tahu tentang dirinya sendiri daripada selainnya, dan yang paling benar perkataannya dan yang paling bagus perkataannya. Ucapan Syekh rahimahullah ini merupakan kaidah yang sangat besar, yang sangat mendasar di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan ini merupakan akidah Ahlussunnah, di mana Ahlussunnah mensifati Allah seperti yang Allah sifatkan untuk dirinya di dalam kitabnya maupun melalui lisan Rasulnya. Karena yang paling tahu tentang diri Allah adalah Allah itu sendiri. Kemudian yang paling tahu tentang Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para rasulnya. Ini merupakan hujjah dan argumentasi yang sangat kuat sekali, yang gak mungkin bisa dibantah atau disanggah, kecuali oleh orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Kecuali orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Maka orang-orang yang mensifati Allah tidak seperti yang Allah Ta'ala sifatkan untuk dirinya, atau tidak seperti yang Allah Rasulnya sifatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sama saja dia berbohong dan berdusta atas nama Allah. Berarti sama saja dia berbicara tentang Allah dengan tanpa ilmu, yang itu merupakan kebodohan, kedunguan, dan kelancangan. Dan ini terjadi pada kelompok-kelompok bid'ah yang ada, yang mana mereka mensifati Allah tidak seperti apa yang Allah Ta'ala sifatkan untuk dirinya. Itu sama saja berbohong, berdusta, dan itu merupakan kelancangan dan kedunguan atas nama Allah. Tidak ada kedustaan yang lebih besar di atas muka bumi ini daripada berdusta atas nama Allah. Sedusta-dustanya, yang paling dusta di atas muka bumi ini, kedustaan yang paling dusta di atas muka bumi ini adalah berbicara tentang Allah Rabb semesta alam tidak seperti yang Allah Ta'ala kabarkan tentang dirinya sendiri. Ini kedustaan yang paling dusta di atas muka bumi ini. Orang-orang yang berbicara tentang Allah tidak seperti yang Allah Ta'ala kabarkan tentang dirinya di dalam kitabnya maupun melalui lisan Rasulnya. Ketika Allah mengkabarkan dia memiliki wajah,
dia memiliki tangan, sebagian manusia mengingkarinya. Bukan Allah nggak memiliki wajah. Yang dimaksud wajah adalah kekuasaan Allah. Tidak. Ahlussunnah menetapkan wajah bagi Allah yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Menetapkan wajah bagi Allah bukan berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka sebagai kesimpulan ya, Ahlussunnah wal Jamaah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah beriman dan menetapkan semua nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah tetapkan dalam kitabnya maupun melalui lisan Rasulnya dengan tanpa tahrif. Ini sudah kita bahas. Tanpa merubah lafaz atau merubah makna dari makna yang sebenarnya. Kemudian tanpa takyif, tanpa menanyakan bagaimananya. Bagaimana ya wajah Allah itu? Bagaimana Allah Ta'ala memiliki tangan? Tidak boleh. Kemudian tanpa ta'til, tanpa menolaknya, juga tidak boleh. Tetapkan Allah memiliki sifat-sifat seperti yang Dia sifatkan untuk dirinya. Tidak boleh ditolak. Termasuk ditolak di sini adalah, menolak di sini adalah memahami nas tidak seperti apa yang Allah Ta'ala maksudkan. Termasuk di dalamnya adalah mentahrif nas. Itu sama saja menolak. Kemudian tanpa tamsil, tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Meskipun namanya sama dengan makhluknya dalam hal nama, sifat-sifatnya sama dalam hal nama dengan makhluknya, tapi hakikatnya berbeda. Sesama makhluk saja namanya sama, memiliki sifat namanya sama, tapi bentuknya berbeda. Ini sering kita contohkan ya, kera memiliki wajah, kita juga memiliki wajah, tapi wajah kera tidak sama dengan wajah kita. Tentunya Allah memiliki misal yang lebih tinggi. Allah memiliki wajah, kita juga memiliki wajah. Wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluknya. Kemudian juga tanpa takwil, tanpa memalingkan dari makna yang sebenarnya. Tanpa memalingkan dari makna yang sebenarnya. Seperti kita bahas istawa, maknanya istawa. Istawa maknanya istawa, bukan istaulah. Yang dimaksud istawa adalah tinggi di atas semua makhluknya. Nah, sekarang jika ada yang bertanya, ini soal jawabnya. Kita bahas soal jawabnya. Jika ada yang bertanya, apakah benar Ahlussunnah termasuk ahli tafwid dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya? Ahli tafwid. Apa yang dimaksud tafwid ini ya? Maka kita katakan tidak benar sama sekali bahwa Ahlussunnah dikatakan ahli tafwid. Yang dimaksud tafwid adalah seseorang yang mengatakan tentang nas-nas sifat Allah, saya tidak paham ayat ini dan saya tidak tahu maknanya, dan saya serahkan kepada Allah karena hanya Allah yang mengetahuinya. Ini tafwid. Jadi nas-nas yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak diketahui maknanya kecuali Allah sendiri. Kecuali Allah sendiri. Nah, maka tafwid ini, akidah tafwid lebih buruk dan lebih sesat daripada ahli ta'til. Lebih buruk dan lebih sesat daripada ahli ta'til. Seperti contohnya ayat atau hadis yang menjelaskan tentang sifat ketinggian Allah di atas langit, di atas semua makhluknya. Maka menurut ahli tafwid, saya tidak paham ayat ini atau hadis ini, dan juga tidak tahu maknanya, dan kita serahkan kepada Allah. Demikian seterusnya keyakinan ahli tafwid terhadap ayat-ayat atau hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah. Hanya Allah yang tahu, termasuk Rasulullah gak ngerti.
Berarti ahli tauhid sama saja mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerti makna ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang beliau sampaikan yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kalau Rasulullah gak ngerti, tentu orang selain beliau lebih tidak mengerti. Jadi ketika Rasulullah mengkabarkan, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama, apakah kalian tidak percaya kepadaku sementara aku adalah kepercayaan siapa yang ada di atas langit? Ketika beliau bersabda demikian, menurut ahli tafsir, Rasulullah gak ngerti man fis sama. Rasulullah gak ngerti man fis sama. Contoh yang lain, ketika Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah benar-benar berbicara kepada Musa. Ketika Rasulullah menyampaikan ayat itu kepada para sahabat, oh yang dimaksud Allah berbicara, saya gak ngerti maknanya, kita serahkan kepada Allah. Saya gak ngerti apa maksud kalam itu, apa gak ngerti. Ini menurut ahli tafwid. Dan semua nama-nama sifat-sifat Allah yang dipahami menurut ahli tafwid, Rasulullah gak ngerti maknanya. Tentunya lebih tidak mengerti lagi selain beliau, para sahabat, para tabi'in, para imam, seterusnya sampai zaman kita sekarang. Jika Rasulullah tidak paham dan tidak mengerti makna dari ayat-ayat ataupun hadis yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, tentunya selain beliau lebih tidak mengerti lagi. Lebih tidak mengerti lagi. Ini jelas akidah sesat yang paling sesat. Oleh karena itu kalau kita kembali kepada halaman 32 itu, ketika Imam Malik ditanya tentang bagaimana istiwa Allah, beliau menjawab apa di situ? Bagaimana istiwa Allah? Kaifal istawa wal istiwa'u minhu ghairu majhulin. Istiwa Allah adalah sesuatu yang tidak asing. Orang Arab ngerti istiwa itu. Orang Arab itu ngerti makna istiwa. Di sini menunjukkan bahwa para salafus saleh tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah mereka memahami apanya? Maknanya. Memahami maknanya. Ini kira-kira bingung nggak saya menjelaskan ini? Atau paham? Jangan-jangan bingung nanti. Jadi akidah ahli tauhid ini akidah yang sesat. Oleh karena itu akidah tauhid adalah akidah batil dan menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena hakikat tauhid adalah mendustakan Al-Quran dan menuduh Rasulullah SAW tidak tahu atau bodoh akan makna wahyu yang beliau sampaikan yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan sebab itulah ulama Ahlussunnah mengatakan bahwa ahli tauhid ini lebih buruk dan lebih jelek daripada ahli ta'til. Apa ahli ta'til? Ahli ta'til adalah orang-orang yang terang-terangan menolak nama dan sifat Allah. Jahmiyah. Allah nggak memiliki nama, Allah nggak memiliki sifat. Orang Mu'tazilah menetapkan nama tapi mengingkari sifat, terang-terangan menolak. Ini ahli ta'til, Mu'attilah namanya. Ya. Kalau musyabihah, apa musyabihah? Menyerupakan Allah dengan makhluknya, nama-nama dan sifatnya. Kalau Mu'attilah menolak. Tapi ahli tauhid ini lebih rusak daripada ahli ta'til. Kenapa? Karena mereka di satu sisi menolak, di sisi yang lain mereka menuduh Rasulullah SAW bodoh, tidak tahu tentang makna dari ayat-ayat maupun hadis-hadis yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Lebih rusak, lebih buruk, lebih sesat daripada ahli ta'til. Ketika Allah mengkhabarkan a'amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan siapa yang ada di atas langit? Rasulullah nggak tahu man fis sama siapa, Rasulullah nggak tahu. Kita serahkan maknanya kepada Allah, man fis sama. Ketika Rasulullah bertanya kepada budak jariyah, aina Allah? Budak jariyah menjawab apa? Fis sama. Rasulullah nggak tahu apa itu fis sama. Itu ahli tauhid. Lebih rusak, lebih sesat daripada ahli ta'til. Dari Jahmiyah.
Mu'tazilah. Dan akidah ahli tafwid ini di zaman kita sekarang, termasuk di negeri kita, didengung-dengungkan oleh tokoh-tokoh ahlul bid'ah di tengah-tengah muslimin. Bahwa dulu para salafus soleh itu akidahnya tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini ucapan dusta, bohong. Ucapan dusta dan bohong, karena hakikatnya mereka ingin menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan juga ingin menuduh Nabi alaihi wasallam tidak tahu makna ayat-ayat dan hadis-hadis yang beliau sampaikan yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bisa dibahas sampai di sini atau bingung? Ahli ta'til seperti Jahmiyah dan yang sepaham dengan mereka terang-terangan menolak dan mendustakan ayat maupun hadis tentang sifat-sifat Allah. Gentleman ini, ya, Jahmiyah, Mu'tazilah. Allah di atas langit, mereka terang-terangan menolak. Allah nggak di atas. Ya, ini Mu'attilah namanya. Allah Ta'ala mengkabarkan memiliki wajah dan tangan. Allah nggak punya wajah dan tangan. Terang-terangan Mu'attilah. Sementara ahli tafwid, mereka telah mendustakan ayat maupun hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Dan itu hakikatnya adalah menolak seperti ahli ta'til. Dan ahli tafwid hakikatnya juga menuduh Rasulullah SAW tidak paham dan tidak mengerti apa yang beliau sampaikan tentang ayat maupun hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Karena menurut ahli tafwid, ayat maupun hadis yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah. Ini menurut ahli tafwid. Itu sama saja menuduh Nabi SAW tidak paham wahyu yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Oleh karena itu terkumpul dua kesesatan pada ahli tafwid. Yang pertama mendustakan ayat maupun hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Yang kedua menuduh tajhil, menuduh bodoh, tidak paham Rasulullah SAW karena beliau menyampaikan wahyu yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, sementara beliau sendiri tidak paham dan tidak mengerti apa yang beliau sampaikan. Kalau Rasulullah gak ngerti, tentunya selain beliau tidak mengerti, dan sia-sia Al-Quran diturunkan kalau Al-Quran tidak bisa dipahami maknanya. Sementara Al-Quran turun dengan bahasa Arab mubin, dengan bahasa Arab yang jelas dipahami, paham orang Arab itu, ya. Dan ini merupakan kesesatan yang sangat nyata dari kaum ahli tafwid. Dan ahlu sunnah bukan ahli tafwid. Dan barang siapa mengatakan bahwa para salaf adalah ahli tafwid dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka dia berbohong dan berdusta atas nama para salaf. Dan itu merupakan omong kosong belaka. Dan yang benar adalah para salaf mentafwid kaifiyah sifat-sifat Allah, yaitu menyerahkan ilmunya. Bagaimana hakikat sifat Allah tidak tahu. Memang Allah tidak memberitahukan kepada makhluknya, termasuk kepada nabinya SAW, kaifiyahnya. Apa bahasa Indonesianya kaifiyah ini? Bagaimananya tidak diberitahukan. Ahlussunnah menyerahkan ilmunya kepada Allah tentang bagaimana hakikat sifat-sifat Allah, bukan menyerahkan maknanya kepada Allah tentang makna dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, bukan. Tapi menyerahkan ilmunya kepada Allah adalah kaifiyahnya, bagaimana hakikat sifat-sifat Allah. Bagaimana Allah Ta'ala turun ke langit dunia sepertiga malam yang akhir, bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah, bagaimana jari jemari Allah, bagaimana pendengaran Allah, hakikatnya kita serahkan kepada Allah. Karena Allah dan Rasulnya tidak mengkabarkan ilmu tentang kaifiyah
nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bisa dipaham? Ada yang bingung di sini? Insya Allah paham ya. Insya Allah Taala paham. Di sini sebelum kita lanjutkan pada bab selanjutnya, di sini kita sebutkan satu riwayat, ya, tidak kita cantumkan di buku ini. Kita sebutkan satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ini juga merupakan hujjah ahlu tafwid, di mana mereka mengatakan bahwa ulama salaf dulu mentafwid nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan mereka berhujjah dengan perkataan Imam Ahmad ini. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Khalal dalam kitabnya dari sepupu Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu Hanbal bin Ishaq. Dia berkata, "Sa'altu Aba Abdillah." Aku pernah bertanya kepada Abu Abdillah, Imam Ahmad bin Hanbal, anil ahadits allati turwa, tentang hadis-hadis yang diriwayatkan tentang permasalahan Allah turun ke langit dunia, kemudian Allah bisa dilihat nanti pada hari kiamat, kemudian Allah Ta'ala menetapkan sifat kaki bagi dirinya, kedua kaki bagi dirinya, dan perkara-perkara akidah yang semisalnya. Faqala Abu Abdillah, maka berkata Abu Abdillah Imam Ahmad bin Hanbal, kata beliau, nu'minu biha wa nusaddiqu biha. Kita ahlussunnah mengimaninya dan membenarkannya. Lihat ini ya perkataan Imam Ahmad. Wala kaifa wala makna. Tidak boleh ditanyakan bagaimananya dan tidak bermakna. Ini hujah ahli tafwid ini. Ini sekarang disebarkan oleh ahli tafwid, tokoh-tokoh ahli bid'ah, termasuk di negeri kita ini. Ya, termasuk di negeri kita ini. Berdasarkan perkataan Imam Ahmad ini. Wala naruddu syai'an minha. Dan kita tidak menolak sedikit pun dari nas-nas. Wa na'lamu anna ma qalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam haqqun idza kanat bi asanid sihha. Dan kita mengetahui bahwa segala yang dikhabarkan oleh Rasulullah adalah benar apabila itu melalui periwayatan yang sahih. Di sini dijelaskan apa yang dimaksud wala makna dan tidak bermakna menurut Imam Ahmad. Apa yang dimaksud di sini? Dijelaskan oleh ulama di sini. Kata Al-Imam Ibnu Battah dan beberapa ulama yang lainnya, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang dimaksud wala makna di sini adalah tidak bermakna seperti yang dimaknai oleh Jahmiyah. Tidak bermakna seperti yang dimaknai oleh Jahmiyah. Yang dimaksud perkataan Imam Ahmad wala makna, nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak boleh ditanyakan bagaimananya dan tidak bermakna. Yang dimaksud tidak bermakna di sini kata ulama Ibnu Battah, Syekhul Islam dan lain-lain, yang dimaksudkan adalah tidak bermakna seperti yang dimaknai ahlul bid'ah. Ketika ahlul bid'ah mengatakan istawa, mereka merubahnya dengan istaula, itu maksudnya tidak seperti apa yang dimaknai oleh ahlul bid'ah. Ya, bukan tidak diketahui maknanya, tidak, ya. Oleh karena dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibana, Imam Ahmad mengatakan nu'minu bihadhil ahadits wa nuqirruha wa numirruha. Kami mengimani semua hadis dan menetapkannya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah dan semua perkara gaib yang dikabarkan oleh Rasulullah. Kama ja'at, seperti Rasulullah SAW mengkabarkannya. Bilai kaifa wala makna, dengan tanpa menanyakan bagaimananya, dengan tanpa makna. Lalu kata Imam Ahmad ini, illa alama wasafa bihi nafsahu tabaraka wa ta'ala, kecuali seperti apa yang Allah Ta'ala sifatkan untuk dirinya sendiri.
Wa huwa kama wasafa nafsahu sami'un basir. Seperti yang dia sifatkan untuk dirinya sendiri, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Lalu kata beliau, wala na'lamu kaifa dzaka illa bitasdiqir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa tathbitil Quran. Dan kita tidak mengetahui bagaimana hakikat sifat Allah kecuali dengan membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menetapkan, mengimani sebagaimana yang dikhabarkan Al-Quran. Ya. Jadi kalau ada ahlul bid'ah yang berhujjah dengan Imam Ahmad, kita sampaikan seperti apa yang kita bahas ini. Yang dimaksud adalah, kata Imam Ahmad, tidak bermakna adalah apa tadi? Tidak bermakna seperti yang dimaknai ahlul bid'ah. Ya. Seperti yang dimaknai ahlul bid'ah, itu maksudnya. Ya, bukan tidak ada maknanya sama sekali, tidak, ya, tidak seperti itu pemahamannya. Demikian dari pembahasan bab yang ketiga. Sekarang kita lanjutkan bab yang keempat. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang bingung atau yang mau ditanyakan pada bab yang kita bahas ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan tentang bab yang kita bahas ini. Ada? Tidak ada? Berarti paham, nggih? Insyaallah paham. Sekarang bab yang keempat. Syekh Al-Imam rahimahullah ta'ala mensucikan Allah, serta beliau menolak dan membantah akidah batil dari kalangan ahli takyif, ahli tamthil, ahli tahrif, dan ahli ta'til. Ahli takyif adalah orang-orang yang menanyakan bagaimananya hakikat sifat Allah. Ahli tamthil adalah orang-orang yang menyerupakan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Ahli tahrif adalah orang-orang yang merubah makna dari makna yang sebenarnya dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Seperti istawa, mereka rubah maknanya dengan istaula. Ini ahli tahrif. Ini akidahnya Ahlussunnah atau bukan ahli tahrif? Bukan. Akidahnya siapa ini? Ahlul bid'ah, Mu'tazilah. Kemudian dan ahli ta'til. Ahli ta'til adalah orang-orang yang menolak secara keseluruhan nama-nama dan sifat-sifat Allah atau sebagiannya. Seperti Mu'tazilah menerima nama-nama tapi menolak seluruh sifat-sifat Allah. Sebagian ahlul bid'ah yang lain menerima semua nama-nama sifat, nama-nama Allah, dan menerima sebagian sifat-sifat Allah namun menolak sebagian sifat yang lainnya. Ini juga ahli ta'til. Sama seperti orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah. Ya. Di negeri kita ini kan banyak seperti itu. Bahkan mereka ngakunya yang Ahlussunnah. Syekh rahimahullah mengatakan, "Fanazzahu nafsahu amma wasafahu bihil mukhalifuna min ahli takyif wa tamthil." Dan dia Allah Ta'ala mensucikan dirinya dari apa-apa yang disifatkan oleh orang-orang yang menyimpang dari kalangan ahli takyif dan tamthil. Wa amma nafahu anhu an-nafuna min ahli tahrifi wa ta'tili. Dan dia Allah mensucikan dirinya dari orang-orang yang menolak sifat-sifatnya dari kalangan ahli tahrif dan ahli ta'til. Maka dia berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Nah, kita baca sarahnya ini.
Ahlus sunnah adalah orang-orang yang paling mensucikan Allah. Mereka mensifati Allah sebagaimana yang Allah sifatkan untuk dirinya, sebagaimana yang Allah kabarkan dalam kitabnya maupun melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal ini tidak sebagaimana firqah-firqah yang telah menyimpang dari kalangan ahli takyif, yakni orang-orang yang mempertanyakan bagaimana hakikat sifat Allah. Begitu pula akidah Ahlus Sunnah dalam permasalahan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya tidak sebagaimana ahli tamtsil, yakni orang-orang yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Oleh karena itu tuduhan bohong, dusta Ahlul Bid'ah zaman kita sekarang ini yang menuduh Ahlus Sunnah Salafiyin yang mereka sebut apa? Wahabi, dikatakan mujassimah atau musyabihah. Hadza buhtanun azim. Ini kebohongan yang teramat besar. Wa ifkum mubin, kedustaan yang teramat nyata. Kan kita sering ya mendengar ya, Wahabi itu mujassimah, musyabihah. Yang dimaksudkan Wahabi adalah Salafiyin. Itu semua bohong. Mana buktinya? Syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam akidahnya ini. Beliau tidak menyerupakan Allah sedikit pun dengan makhluknya. Ya. Termasuk orang-orang yang dituduh mengikuti Wahabi, mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dikatakan musyabbiha atau mujassimah. Enggak benar sama sekali. Karena Ahlus Sunnah mengimani firman Allah, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahadun, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Kemudian Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budahu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samia. Dialah Allah Rabb yang menguasai langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia, beribadalah hanya kepadanya, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada yang sama dengan Dia? Terus kemudian Ahlus Sunnah dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya juga tidak sebagaimana ahli ta'til maupun ahli tahrif dari kalangan Ahlul Bid'ah seperti Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang sepaham dengan mereka, yakni orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah kabarkan dalam kitabnya maupun melalui lisan Rasulnya. Mereka Ahlul Bid'ah itu tidak menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Iki jenenge wong kemeru gitu ya. Memberikan nama dan memberikan sifat bagi Allah tidak seperti apa yang Allah Ta'ala sifatkan. Kan jenenge wong kemeru seperti itu ya. Itu sok tahu. Padahal telah kita bahas di sebelumnya tadi, yang paling tahu tentang diri Allah sendiri yang pertama siapa? Allah Rabbul Alamin itu sendiri. Kemudian yang kedua dari kalangan hamba-hambanya di antara manusia ini siapa yang paling tahu tentang Allah? Para Rasulnya. Ini hujjah yang kuat, gak mungkin iso dibantah wisan. Ya, gak iso dibantah. Oleh karena itu Ahlus Sunnah menetapkan seperti apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kalau seseorang keluar dari jalur itu, memberikan nama dan sifat Allah tidak seperti yang Allah dan Rasulnya tetapkan, itu sama saja membuat kebohongan dan kedustaan atas nama Allah. Yeah. Kita berbohong sesama kita saja, sesama manusia, memfitnah orang lain atas nama orang lain, itu sudah besar sekali dosanya. Sudah besar sekali dosanya. Kebohongan yang amat besar. Lalu bagaimana kalau seseorang berani berbohong atas nama Allah dan Rasulnya? Soalnya apa dosane kok ya? Itu. Terus kebohongannya disebarkan di tengah-tengah manusia. Kira-kira bener enggak ini ya? Kebohongan atas nama Allah dan Rasulnya ini loh. Ada enggak sebagian manusia yang menyebarkannya? Banyak di zaman kita sekarang tokoh-tokoh Ahlul Bid'ah. Engko yo apa tanggung jawab di akhirat itu loh. Ya.
Dia sendiri sudah berbohong kalau dia sebagai tokoh agama. Wis oleh dosa dhewe iki wisan. Terus kebohongannya disebarkan ke jutaan orang dan diikuti oleh jutaan orang. Dia akan mendapatkan dosa dari orang-orang yang mereka sesatkan. Insyaallah. Dia akan memikul dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa mengurangi dosa orang-orang yang mengikuti kesesatannya. Insyaallah. Sing disesatno ya oleh dosa dewe-dewe. Tapi yang menyesatkan akan memikul dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa mengurangi sedikit pun dosa orang-orang yang mereka sesatkan. Ya mungkin azan dulu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Terus kemudian maka Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman dan menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah tetapkan dalam kitabnya maupun melalui lisan Rasulnya, dengan tanpa menanyakan bagaimana hakikatnya dan tanpa menyerupakan dengan makhluknya dan tanpa menolaknya serta tanpa merubahnya dari zahir nas baik secara lafaz maupun maknanya. Ini akidah Ahlussunnah yang harus diyakini oleh setiap muslim dan muslimah berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah harus sering untuk disampaikan, sering diingatkan kepada kaum muslimin tentang perkara akidah secara umum dan khususnya dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, agar seorang muslim dan muslimah dia berada di atas akidah yang benar sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kebahagiaan, keselamatan seorang muslim nanti pada hari kiamat ini sangat bergantung erat dengan akidahnya. Sangat bergantung, sangat tergantung akidahnya. Apabila seseorang berada di atas akidah yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai apa yang diyakini Rasulullah dan para sahabatnya dan para imam ahlu sunnah, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari zaman ke zaman, insyaallah ta'ala dia termasuk orang-orang yang bahagia, orang-orang yang selamat. Namun sebaliknya, orang-orang yang salah, keliru, meyakini suatu keyakinan yang tidak pernah Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan agar diyakini oleh seorang muslim, maka ini akan menjadi masalah yang besar nanti pada hari kiamat. Ya, pada hari kiamat. Karena inti dakwah seluruh para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan akidah manusia. Ini misi utama seluruh para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ini, untuk meluruskan keyakinan yang keliru apa yang diyakini oleh manusia. Oleh karena itu seluruh para nabi dan rasul pertama kali mereka diutus adalah untuk mendakwakan akidah sebelum yang lainnya. Sebelum yang lainnya. Oleh karena itu masalah akidah ini harus menjadi prioritas utama bagi seorang muslim untuk dipelajari sebelum yang lainnya. Sebelum yang lainnya. Apalagi kita hidup di zaman yang Masya Allah ya, banyak sekali fitnah, banyak sekali berbagai macam penyimpangan, kesesatan. Terus kemudian penyimpangan dan kesesatan itu banyak diikuti oleh manusia. Banyak diikuti oleh manusia. Dan mereka manusia kebanyakan tidak tahu kalau mereka mengikuti kesesatan dan penyimpangan. Insya Allah. Nanti bagaimana tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam kitabnya,
maupun melalui sunnah-sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu hendaknya masalah ini harus menjadi perhatian yang besar bagi setiap muslim dan muslimah. Jangan sampai seseorang keliru di dalam berakidah, karena akibatnya akan fatal nanti pada hari kiamat. Ya, pada hari kiamat, bukankah orang-orang yang celaka, lebih khususnya nanti pada hari kiamat dimasukkan ke dalam neraka jahanam, itu disebabkan mereka salah dalam masalah akidah, salah dalam masalah keyakinan. Bukankah orang-orang Nasrani mereka dikatakan sesat karena salah dalam keyakinan? Kemudian mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka dengan divonis kafir karena salah dalam masalah akidah. Bahkan mereka meyakini akidah yang salah itu merupakan sebuah kebenaran dan diyakini sampai mati. Kan begitu orang Nasrani sampai sekarang, meyakini bahwa sesembahan itu ada 3. Sesembahan apa? Bapak, terus apa? Anak, dan Roh Kudus. Itu mereka yakini sampai mati, sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keyakinan-keyakinan yang lainnya, keyakinan-keyakinan yang lainnya. Dan hendaknya setiap masing-masing kita tentang perkara akidah ini, lebih khususnya para suami, mengajarkan kepada istri dan anak-anaknya. Karena seorang suami nanti akan ditanya tentang istri dan anak-anaknya. Tidak boleh seorang suami paham tentang masalah agama sementara istri dan anaknya tidak memahami agama. Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinan kalian. Seorang suami akan ditanya tentang istri dan anak-anaknya. Bagaimana dia memimpin istri dan anak-anaknya. Jangan sampai seorang suami paham tentang masalah akidah yang benar, istrinya gak ngerti. Seorang suami meyakini Allah di atas langit, istrinya meyakini Allah di mana-mana. Ditanya nanti pada hari kiamat. Ya, akan ditanya nanti pada hari kiamat. Terus kemudian yang terakhir, nasihat yang terakhir, dan hendaknya seorang muslim dan muslimah tidak bosan-bosannya untuk mempelajari akidah yang hak ini sampai kita berjumpa dengan Allah. Hendaknya kehidupan kita ini kita hiasi dengan ilmu, mempelajari ilmu masalah akidah, apakah itu dengan membaca buku-buku ulama, buku-buku yang bermanfaat, ataupun menghadiri majelis-majelis ilmu yang diajarkan masalah akidah. Jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan untuk mempelajari ilmu akidah. Karena seutama-utama ilmu dalam ilmu agama ini adalah masalah akidah, lebih khususnya tauhid. Lebih khususnya tauhid. Karena untuk inilah seluruh para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan manusia dari azab Allah, meluruskan keyakinan-keyakinan yang salah agar manusia mengikuti keyakinan yang benar yang disampaikan oleh para rasul Allah melalui kitab Allah Subhanahu wa taala dan melalui lisan para rasulnya. Jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti untuk mempelajari ilmu akidah meskipun berulang kali. Meskipun berulang kali. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun prioritas yang beliau ajarkan kepada umatnya masalah akidah, masalah tauhid. Bahkan 10 tahun awal atau 13 tahun awal fase Mekah yang beliau sampaikan masalah akidah, tauhid, iman, kufur, tauhid, syirik, iman, kufur, tauhid, syirik, 10 tahun atau 13 tahun. Gak pernah bosan-bosannya. Belum disyariatkan sholat berjamaah, belum disyariatkan puasa Ramadan, belum disyariatkan zakat mal, zakat fitrah. Itu baru disyariatkan ketika beliau hijrah ke Madinah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dulu, surat Makiyah khususnya isinya iman, tauhid, kufur, syirik, surga neraka, dan berita-berita para rasul yang terdahulu. Disebabkan permusuhan
yang dilancarkan oleh kaumnya kepada para rasul adalah dakwah masalah akidah. Itu nggak pernah bosan mereka menyampaikan. Tentunya kita lebih berhak untuk tidak bosan dalam mempelajari ilmu akidah. Nuh alaihissalam menyampaikan akidah berapa tahun? Nuh alaihissalam 900. Nah, kita pengajiannya seminggu, 1 bulan 2 kali. Nuh lailan wa naharon fi kulli yaumin. Setiap hari siang dan malam 950 tahun yang disampaikan masalah akidah. Tentunya kita lebih butuh, lebih berhak untuk istiqomah dalam mempelajari ini. Gak pernah bosan meskipun diulang. Ya, meskipun diulang-ulang, tidak ada masalah kita diulang-ulang. Kita terus menghiasi kehidupan kita dengan belajar ilmu akidah sampai Allah mewafatkan kita. Dan kita tetap istiqomah di atas akidah yang benar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah iman, menambah ilmu, dan semoga Allah menjadikan kita semua istiqomah di atas kebenaran, di atas akidah yang benar sampai Allah mewafatkan kita masing-masing, dan semoga Allah menutup usia kita masing-masing dengan husnul khotimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.